Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maranus Samsi SPDDR, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Pacak. Pada kesempatan ini, saya akan membagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah, yaitu meningkatkan keterampilan menulis dengan menulis puisi bebas secara berkelanjutan. Seperti biasa, kita mengawali pembelajaran dengan membacakan karya-karya kalian. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan ulang sedikit tentang puisi sendiri. Kalau untuk karya sastra menggunakan bahasa yang indah, perhatikan ini ya, bahasa indah, padat dan bermakna. Sebuah tulisan akan menjadi indah ketika kita memiliki pengetahuan tentang majas. Padat itu artinya kata-kata yang dipakai di dalam puisi berbentuk kalimat yang pendek. Semakin kami memilih diksi yang tepat, diksi kata yang tepat mewakili yang kamu tulis, maka semakin tulisannya menjadi bagus. Nah, nanti itu dalam pengolahan ini di akhir bait atau di setiap kata dalam satu lain. Seperti yang saya juga bilang selama ini, mulailah menulis dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dekat dengan kehidupan kalian. Tentang ayah, ini saya ngomong tentang ibu, tentang sahabat, tentang perjuangan, tentang itu hal-hal yang dekat dengan kalian. Kan sumber kita menulis pertama itu adalah realita atau pengalaman pribadi. Misalnya ada yang orang tuanya merantau, kalau dia menuliskan tentang kerinduan ayah terhadap ayah, kerinduan terhadap ibu, tidak pengalaman, berarti itu nyata. Sumber yang kedua itu adalah imajinasi. Kita berhayal, berpikir, lalu hasil sebuah tulisan. Misalnya gue berpikir, anggaplah aku ada cinta, maka lahirlah puisi-puisi. Membaca. Seperti yang saya sampaikan, penulis yang baik adalah pembaca yang rajin. Tidak akan lahir seorang penulis, tidak akan lahir sebuah puisi tanpa kalian membaca. Bukan akrostitik itu artinya menulis puisi dengan merangkai sebuah puisi dari sebuah kata, bisa dari nama. Misalnya namanya Debri. Nanti yang kita berikan pertama adalah kata yang lama D. Misalnya apa? Dalam sunyinya malam. Coba kata yang berawal ke. Misalnya engkau. Berarti kudil atau ini? Engkau datang. S-nya apa? Namun apa? Namun tak sampai pada dia pada D-nya dalamnya malam mengatakan namun tak sampai pada D-nya apa? Dengan penuh harap menanti dalamnya malam mengatakan namun tak sampai pada dengan harap menanti. Misalnya ini terus menghantui. I-nya tidaknya malam berantara namun kasar pada dengan menghantui terus menghantui. Misalnya ini memelukmu. Ini sudah menjadi sebuah puisi. Lalu apakah setelah menulis kita berhenti? Setelah menulis itu adalah lakukan koreksi atau perbaikan. Apa yang diperbaiki? Misalnya diksi, atau kita yang menciptakan rimah dengan sekarang. Tanah airku yang besar. Aku seorang pelajar Indonesia mempunyai satu mimpi berharga, mengibarkan kembali merah putih yang pusaka dari tangan para penjajah bangsa.
kerajaan Stokia tak terima bangsanya selalu dijajah, dihina dan menderita. Mereka mengatakan pemuda dan pemudi Indonesia untuk bersatu dalam bangsa dan bersatu dalam bahasa hingga terakhirnya sejarah Sumpah Pemuda. 17 tahun kemudian tanah air itu merdeka dengan fundamental Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan yang ini saja kamera putih berkibar dengan gembira di tengah-tengah bangsa Indonesia. Silakan berikan aplaus. Misalnya ini, Henry sudah menciptakan rimanya dengan baik. Kalimat pertama, aku seorang pelajar Indonesia punya sesuatu beragam. Sebenarnya dari itu yang dari rima akhir baris. Ini juga di bait 2, bertahun-tahun tanah air menderita, beberapa bangsa Eropa. Jangan lupa nama tempat itu huruf apa? Huruf Bendera merah putih, bendera tanah air, gagah dan seri dengan tenang, berkibar di awan biru. Bendera merah putih, bendera bangsa, berkibarlah. Kedepannya begini, dengan berkibar, dengan macam politik gitu. Karena kalimat bendera merah putih, bendera tanah air. Biasanya kan kata sudah ngomong dulu maka tanahnya besi, atau bisa juga tanah air. Berkibarlah di awan dulu, maka bisa mungkin tangannya ke atas. Kau pergi tanpa pamrih, tinggalkan sama yang lain. Aku tidak tahu kemana lagi melangkah tanpa cinta mulai. Kata ini tidak sendiri, karena aku ternyata aku di sini sendiri, jalani hidup tanpa tidak. Jujur berat, ada ingin kau yang tinggalkan semua usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, kita harus berpisah selamanya. Selama ini saya bilang apa? Kalau judul itu cara menurut siapa? Diawali huruf. Berarti yang menanya kau pergi tanpa pamrih atau kau pergi tanpa pamit? Pamit, Pak. Jadi kalimat ini pergi tanpa pamrih atau pergi tanpa pamit? Harusnya pamit. Ingat, diksi. Seperti yang saya bilang tadi, setelah menulis itu jangan disimpan di sini, tapi dibaca. Aku berjanji menjadi pemuda yang berbakti padamu, wahai Ibu Pertiwi. Aku berjanji akan menjunjung tinggi nilai persatuan bangsaku, bangsa Indonesia, dan bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 28 Oktober akan selalu kuingat dalam kita. Pancasila selamanya menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Merah putih teruslah berkibar dengan gembira. Kami, rakyatmu, selalu siap untuk